Pada saat ini, semua elit Dodi yang tersisa telah menempati satu sisi. Mereka berdiri dalam kelompok di depan sebuah balok batu. Doki yang kuat melonjak liar di dalam masing-masing tubuh mereka. Satu demi satu keterampilan Dodi yang menakutkan dilempar keluar dengan keras oleh tangan para Dodi ini. Itu membawa aura yang mengerikan saat menghantam balok batu besar di depan mereka. Namun meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat menghancurkan satu balok batu pun dalam waktu singkat. Sekalipun 3 Dodi bergandengan tangan. 4 jam telah berlalu sejak semua orang menyerang bersama. Namun selama 4 jam ini, upaya gabungan dari puluhan Dodi hanya mampu menghancurkan beberapa balok batu. Masih ada total 12 blok batu besar yang masih berdiri tegak di alun-alun. Cahaya keemasan menyilaukan yang dipancarkan dari formasi emas besar di langit berangsur-angsur memudar seiring berkurangnya jumlah balok batu. Meskipun demikian, kekuatan pilar cahaya keemasan yang melesat keluar darinya tidak melemah sama sekali. Siapapun yang bersentuhan dengannya tidak dapat mempertahankan hidup mereka tanpa kecuali. Pada saat ini, formasi emas besar yang tadinya tenang selama beberapa saat kembali aktif. Aura yang menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar kembali terpancar darinya. Ekspresi wajah semua orang yang hadir tanpa sadar berubah. Memecah formasi adalah hal terpenting saat ini. Sebelumnya, beberapa Dodi telah tewas di bawah cahaya keemasan karena mereka terburu-buru untuk memecah formasi. Sekarang, sekelompok orang ini tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Semuanya, hati-hati, hal itu datang lagi. Seorang Dodi di alun-alun terbuka buru-buru berteriak keras. Setelah bekerja sama selama beberapa saat, tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan orang-orang di samping mereka dengan mudah. Lagi pula, mengingat kekuatan balok batu ini, mustahil bagi satu orang untuk menghancurkannya, kecuali mereka menjamin bantuan lebih banyak ahli dan bergandengan tangan. Barulah mungkin untuk menghancurkannya dengan cepat. Setelah semua orang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Dodi ini, semua Dodi yang hadir pun tersadar. Satu persatu mereka menghentikan tubuh mereka dan menatap cahaya keemasan yang terang di langit dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, 2 sinar cahaya dengan aura menakutkan melesat keluar dari formasi emas di langit. Sinar itu menembus ruang kosong dan melesat tanpa ampun ke arah semua orang di bawah. Salah satunya diarahkan ke Shoyen yang saat itu berdiri di luar kerumunan. Shoyen mengerutkan kening saat melihat pilar cahaya tajam melesat ke arahnya. Sejak dia menghancurkan balok batu dengan pukulan sebelumnya, benda sialan ini tampaknya menyimpan dendam. Setiap kali mendarat, salah satu dari 2 pilar cahaya akan diarahkan ke arahnya. Meskipun Shoyen tidak takut, dia pasti tidak akan mampu menahannya jika ini terus berlanjut. Sialan, benar-benar tidak ada habisnya. Shoyen mengeluarkan teriakan dingin di dalam hatinya. Tubuhnya melesat dengan cepat. Baru saat itulah dia nyaris terkena cahaya keemasan yang menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, ekspresi garang segera muncul di wajahnya. Tangannya tiba-tiba mengepal. Doki menggumpal di telapak tangannya dan kulit di permukaan tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh lapisan sisik naga ungu emas. Merusak! Shoyen berteriak keras di dalam hatinya. Tinjunya mengandung kekuatan dahsyat langsung meruntuhkan balok batu di depannya. Tak lama kemudian, Shoyen mengangkat matanya dan menatap formasi emas besar di langit. Setelah balok batu lainnya hancur, cahaya emas yang tadi dihindari Shoyen tak lagi turun. Selain itu, cahaya pada formasi emas besar itu juga semakin redup. Orang ini sungguh kekuatan yang luar biasa. Hanya saja, siapa dia? Jika benar-benar ada orang seperti itu di wilayah barat, bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya? Kemunculan kembali adegan ini tanpa sengaja membuat semua orang yang hadir terkejut dalam hati mereka. Di dalam 4 klan besar, tatapan mata Zobentang dan Hoba juga berubah ketika mereka melihat Shoyen. Panatua Hoba, siapakah orang ini? Mengapa dia begitu kuat? Wotian mengerutkan kening saat melihat Shoyen di medan perang. Hatinya terasa sangat serius. Dengan kekuatan yang begitu besar, kemungkinan besar dia pun jauh dari kata sebanding dengan orang berjubah hitam ini. Dari cara orang berjubah hitam ini menyerang dan kekuatan yang dilepaskannya, orang ini jelas bukan Dodi biasa.
kemungkinan besar tidak akan ada yang percaya bahwa dia adalah orang yang tidak dikenal. Paling tidak, dari kekuatan yang ditunjukkannya saat ini, kekuatannya tampak sebanding dengan orang-orang dari 4 klan besar. Entahlah, ini pertama kalinya aku melihat orang ini. Sebelumnya, aku belum pernah mendengar Dodi seperti ini. Mungkinkah dia juga baru saja tiba di wilayah barat? Ucap Huoba sambil menggelengkan kepalanya. Hatinya juga dipenuhi keraguan terhadap orang berjubah hitam di depannya. Balok batu ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus menghabiskan banyak tenaga jika dia ingin menghancurkannya dengan pukulan. Namun pilar batu ini benar-benar seperti tahu di depan orang berjubah hitam tersebut. Balok batu itu dengan mudah dihancurkan olehnya. Ini benar-benar membuat orang terkejut. Di sisi lain, bahkan Zhou Bentang dari klan Zhou juga mengerutkan kening saat melihat Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam. Tuan muda pertama berkata bahwa tidak apa-apa jika orang ini berteman dengan kita. Jika dia tidak bisa, kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Tuan muda pertama benar. Musuh seperti itu adalah sesuatu yang bahkan klan Zhou kita tidak dapat dengan mudah menyinggungnya. Zhou Bentang menghela nafas dengan perasaan serius di dalam hatinya. Pada saat ini, ada senyuman dingin di hati Bai Ying. Dari kelihatannya, perhatian klan Zhou dan klan Ho saat ini tertarik oleh orang berjubah hitam di depannya. Ini tidak diragukan lagi, merupakan hal yang baik baginya. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, dia jelas menyadari identitas orang berjubah hitam ini. Pada saat ini, Xiaoyan juga menarik tangannya. Dia mengangkat matanya untuk melihat formasi emas besar di langit. Ekspresi di matanya menjadi semakin dingin. Saya katakan, kalian yang ada di sana, jangan bilang kalau kalian semua hanya akan menonton di sana. Sebagai anggota dari 4 klan besar, saya tidak percaya kalau kalian semua tidak mampu menangani balok batu ini. Ucap Xiaoyan. Dia menatap Bai Ying yang tidak jauh darinya, sambil berbicara dengan nada acuh tak acuh. Meskipun dia tidak takut dengan sinar cahaya ini, jika dia terus kelelahan seperti ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk memperjuangkan warisan Doqi? Pada saat itu, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan warisan Doqi, kekuatan bertarungnya juga akan sangat berkurang. Jika sekelompok orang ini mengenali identitasnya, kemungkinan besar dia akan sulit untuk pergi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain membuat beberapa rencana untuk dirinya sendiri. Semua orang buru-buru menarik pikiran mereka setelah mendengar ini. Banyak tatapan mata sekali lagi diarahkan ke balok batu. Terlebih lagi, pada saat ini ledakan hebat tiba-tiba terdengar di alun-alun. Dalam sekejap, tatapan semua orang yang hadir sekali lagi tertarik. Itu Sun Shou. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tidak disangka, dia juga mampu menghancurkan balok batu hanya dengan satu pukulan. Tatapan semua orang yang hadir terkejut saat mereka melihat Sun Shou. Di depan mereka, sebuah blok batu besar perlahan jatuh. Balok batu itu sudah ditutupi dengan garis retakan yang rapat. Mereka bisa melihat jejak tinju besar yang tertanam di dalam balok batu itu. Dari kelihatannya, itu seharusnya disebabkan oleh semacam teknik Do yang sangat kuat. Tidak disangka, dia benar-benar menyerang. Terlebih lagi, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Huoba tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Namun dia segera mengerutkan keningnya lagi. Matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Selama perjalanan ke reruntuhan kuno ini, putra sulung Sun Shou telah tewas di sini. Meskipun Sun Shou telah sadar kembali, niat membunuh dan amarah di hatinya tidak pernah bisa dipadamkan. Namun karena hal inilah, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Jika mereka bertarung dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar bahkan Huoba tidak akan sebanding dengannya. Namun hal yang patut disyukuri adalah bahwa pembunuh putra Sun Shou yang sebenarnya tampaknya adalah orang yang bernama Xiaoyan. Jika dia tidak salah, Xiaoyan seharusnya berada di antara kelompok orang ini saat ini. Jika demikian, kemungkinan besar mereka akan dapat terhindar dari banyak masalah. Selama mereka menunggu identitas Xiaoyan terungkap pada saat kritis, target Sun Shou akan langsung berubah. Saat itu, warisan Doqi di tangan patung itu hanya akan diperebutkan oleh 3 klan mereka. Tentu saja, selain itu ada juga orang misterius berjubah hitam yang hadir. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menerima warisan Doqi saat itu. Lagi pula tidak ada yang mau bermusuhan dengan seorang Dodi yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, jika pihaknya dapat berteman dengannya,
ia mungkin dapat memperoleh warisan Doki ketika saatnya tiba. Boba tanpa sadar tertawa dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan meletakkannya pada balok batu yang paling dekat dengannya. Karena dia ingin menarik hati pihak lain, dia harus mengikuti arus. Bukankah ini cara tercepat untuk menutup hubungan antara kedua belah pihak? Ketika Beiying menyadari tatapan Xiaoyan, dia tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Tubuhnya segera bergerak dan dengan kasar menyerang balok batu di depannya. Zhou Bentang mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa 3 klan lainnya telah bertindak. Bagaimana mungkin dia tidak memahami tujuan dari ketiga klan ini di dalam hatinya? Dia segera bergerak dan menyerang ke arah balok batu yang relatif dekat dengannya. Namun tepat pada saat itu, Zhou-Lin yang ada di belakangnya tiba-tiba memanggilnya untuk berhenti. Tunggu, tubuh Zhou Bentang yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti. Dia menarik pandangannya dan menatap Zhou-Lin di belakangnya. 3 klan lainnya sudah bertindak. Apakah kita masih akan menunggu di sini? Begitu orang ini dijebak oleh 3 klan lainnya, maka, kata Zhou Bentang, tidak perlu repot-repot mengurusnya. Biarkan saja mereka. Sekarang, yang perlu kau lakukan adalah menjaga kekuatanmu. Meskipun aku tidak yakin, aku punya firasat bahwa pertempuran yang sulit akan segera terjadi mengenai orang berjubah hitam ini. Zhou-Lin mendengus dingin di akhir kata-katanya. Namun dia segera mengalihkan pandangannya dan membuka mulutnya untuk tertawa. Tapi karena 3 klan lainnya sudah bertindak, setidaknya kau harus berpura-pura. Kau hanya perlu menghancurkan 1 balok batu, serahkan sisanya pada mereka. Zhou-Lin menarik tangannya dari bau Zhou Bentang setelah mengatakan ini. Setelah itu, tubuhnya mendarat dengan lembut di alun-alun. Sepasang mata seperti pedang menatap tajam ke patung di tengah alun-alun. Lebih tepatnya dia menatap warisan Doki di tangan patung itu. Dengan ini, pemimpin sekte pedang surgawi berikutnya pastilah aku, ucap Zhou-Lin. Ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sepasang tangan putih perlahan mengepal di balik lengan bajunya yang seputih salju. Saat semua orang di alun-alun menyerang dengan sekuat tenaga, kali ini hanya 4 dari 9 balok batu yang tersisa di alun-alun. Pada saat inilah, formasi besar yang hampir transparan di langit tampak tidak mau menyerah meskipun telah mencapai tahap seperti itu. Formasi itu sekali lagi mulai bergejolak. Kali ini semua kekuatan di dalamnya secara liar berkumpul di dalam gugusan cahaya keemasan yang redup. Aura di dalamnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang langsung mengerutkan kening saat melihat ini. Banyak tatapan menatap gugusan cahaya keemasan di langit. Doki dalam tubuh semua orang melonjak keluar. Akhirnya, apakah sudah waktunya untuk pertarungan terakhir? Semua orang mengangkat kepala. Pandangan mereka menatap langit. Sementara Doki di permukaan tubuh mereka bergejolak. Semua orang yang hadir sudah bersiap untuk mundur. Tak lama kemudian, gugusan cahaya keemasan yang telah menjadi berkali-kali lebih transparan di langit di atas kepala semua orang tiba-tiba bergejolak hebat. 4 pilar cahaya keemasan dengan aura menakutkan tiba-tiba melesat keluar dari dalam dan melesat ke arah kerumunan di bawah. Hati semua orang langsung sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tidak disangka, 4 pilar cahaya keemasan akan muncul bersamaan, kecuali mereka mampu menghancurkan keempat balok batu itu sebelum pilar cahaya ini membunuh mereka. Mereka hanya bisa menunggu kematian di tempat ini. Cepat, jangan menahan diri lagi. Serang bersama dan hancurkan keempat balok batu ini. Kalau tidak, orang berikutnya yang akan mati mungkin salah satu dari kita. Mukunun yang sedang memegang tongkat besi hitam berteriak keras dari kerumunan. Doki berwarna hijau segera muncul di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya tidak berani ragu sedikit pun. Apa yang dikatakan Mukunun benar. Jika mereka berani menahan diri sedikit saja, orang berikutnya yang akan mati mungkin adalah orang yang menahan diri. Tak lama kemudian, lebih dari 10 jenis doskill yang luar biasa diayunkan dari tangan semua orang saat keempat pilar cahaya jatuh. Sebuah ledakan dahsyat bergema tanpa henti di atas alun-alun terbuka yang luas ini. Semua orang tiba-tiba menoleh dan melihat keempat pilar cahaya yang melesat ke arah mereka di langit. Keempat pilar cahaya itu terus turun tanpa henti. Dalam sekejap, hati semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Tidak disangka bahwa meskipun mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tidak bisa lolos dari kematian pada akhirnya.
Keempat pilar cahaya tajam itu membawa aura yang sangat mengejutkan saat jatuh dengan keras. Pada akhirnya itu berubah menjadi cahaya keemasan yang memenuhi langit. Tampak seperti salju yang melayang, namun juga seperti matahari terbenam. Puluhan dodi yang tersisa di tanah terbuka yang luas perlahan pulih. Mereka melihat cahaya keemasan yang perlahan-lahan menyebar dari atas kepala mereka. Ekspresi kaku wajah semua orang perlahan-lahan menghilang. Sebaliknya, digantikan oleh kegembiraan liar karena telah selamat dari malapetaka. Formasi telah hancur. Formasi telah hancur. Formasi ini akhirnya hancur. Kami tidak mati. Dengan hancurnya formasi, wajah semua orang dipenuhi dengan senyum yang sangat gembira. Kegembiraan di alun-alun berlangsung kurang dari 10 detik. Kemudian kelompok dodi yang berkumpul bersama segera bubar. Rasa dingin yang menusuk dengan cepat melonjak ke mata semua orang. Dengan hancurnya formasi, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena mereka telah selamat dari musibah. Namun pada saat yang sama, mereka juga mengingat tujuan akhir perjalanan mereka, yaitu warisan Doki. Hahaha, ini benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Mereka hanya berpelukan erat saat akan mati. Sekarang setelah mereka makan sepuasnya, mereka malah saling memandang sebagai sesuatu yang tidak enak dipandang. Hahaha, sungguh lelucon, ucap Huoba saat melihat orang-orang yang tersebar di alun-alun. Ekspresi wajah semua orang berubah saat mendengar ini. Mereka segera menoleh untuk melihat sumber suara. Tepat saat mereka hendak marah, wajah semua orang berubah ciut ketika melihat orang yang berbicara. Jika sebelumnya, mereka tentu tidak akan takut pada klan Hu jika mereka bergandengan tangan. Namun situasi saat ini berbeda. Formasi telah rusak. Setiap orang yang hadir dapat dikatakan memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Hal ini menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain bersikap berhati-hati. Huoba tidak dapat menahan tawa mengejek ketika melihat semua orang menunjukkan ekspresi seperti itu. Pada saat yang sama, Zhou Bentang bergerak dan kembali ke sisi Zolin, Bai Ying, Xiaoyan, dan Sun Shou yang berada di luar kerumunan, mengalihkan pandangan mereka saat melihat pemandangan ini. Zolin tertawa dingin di dalam hatinya. Tatapannya perlahan menyapu area tersebut, melewati Bai Ying dan yang lainnya. Namun pada akhirnya, tatapannya berhenti pada Xiaoyan yang berdiri di luar kerumunan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia merasakan tatapan mata pria itu. Di balik jubah hitamnya, sepasang mata hitam pekat menatap Zolin yang berada di seberangnya. Ada apa? Suara tua Xiaoyan samar-samar terdengar pelan. Hahaha, Tuan tua, ketika kami menghancurkan formasi tadi, Anda telah menghancurkan blok batu terbanyak. Dapat dikatakan bahwa Anda telah bekerja keras dan berkontribusi besar. Junior ini berharap Anda dapat menemani kami dan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Pada saat yang sama, junior ini juga berharap untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan tua atas kepercayaan Anda. Zolin tersenyum tipis dan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah Xiaoyan. Kamu bisa berterima kasih padaku, tapi tidak perlu menemaniku. Orang tua ini tidak suka berinteraksi dengan orang asing. Xiaoyan berbicara pelan sebelum membalikkan tubuhnya. Pandangannya tertuju pada patung yang saat ini berdiri di tanah terbuka. Wajah Zhou Bentang langsung berubah muram saat melihat pria berjubah hitam itu berani mengabaikan Zolin. Dia melangkah maju dan hendak berbicara ketika Zolin menariknya kembali. Zolin menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar Zhou Bentang berhenti. Melihat ini, Zhou Bentang menunjukkan ekspresi enggan dan mengalihkan pandangannya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Bai Ying menunggu sampai semua orang yang hadir melemparkan tatapan berapi-api mereka ke arah warisan Doki di tangan patung itu, sebelum dia melangkah maju perlahan. Pada saat yang sama, mulutnya tertawa saat dia berbicara. Hahaha, semuanya karena formasi telah hancur. Bukankah sudah waktunya untuk melihat warisan Doki di tangan patung itu? Selanjutnya, terserah pada kemampuan setiap orang untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkan barang ini, ucap Bai Ying. Wajah semua orang langsung berseri-seri karena kegembiraan saat mendengar ini. Ada banyak tokoh yang memimpin dan bergegas menuju patung itu, berniat menjadi orang pertama yang memperoleh warisan Doki sebelum orang lain. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, orang-orang ini jelas menjadi lebih berhati-hati.
Meskipun mereka melihat bahwa sudah ada orang-orang yang memimpin dan menyerang ke depan, tidak ada yang berani bergerak dengan mudah. Hanya ketika beberapa orang itu hendak mendekati patung, kerumunan di belakang mereka dengan gila-gilaan menyerang ke depan, seperti harimau lapar yang menerkam mangsanya. Kalian semua mundur. Apakah warisan ini sesuatu yang dapat Anda sentuh? Tepat saat semua orang bergerak, Huoba tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dari belakang. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu dari belakang semua orang. Dalam sekejap, semua Dodi yang hadir merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Tidak dapat bergerak sedikit pun. Sialan, aura orang ini terlalu mengerikan. Semuanya serang bersama. Sekalipun dia seorang Dodi bintang 3, mustahil baginya untuk menekan begitu banyak dari kita pada saat yang bersamaan. Semua Dodi yang hadir langsung menjadi seperti kuda yang ketakutan saat merasakan tekanan aura yang menakutkan ini. Namun tak lama kemudian, mereka bersatu lagi. Aura mereka menyatu dan menghalangi tekanan aura Huoba. Pada saat ini, Shoyen dan yang lainnya di belakang tidak lagi ragu-ragu. Mereka bergerak satu demi satu dan dengan cepat terbang menuju patung di tengah alun-alun. Target mereka masing-masing tentu saja adalah warisan Doki di tangan patung itu. Zolin yang mengikuti di belakang saat ini tengah memperhatikan Shoyen. Di sampingnya, Zobentang berharap bisa menggendong Zolin dan maju ke depan. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah niat Zolin. Dia hanya bisa mengikutinya dari dekat. Mata tuanya menatap semua orang di depannya dan menatap kumpulan warisan Doki. Shoyen dan yang lainnya telah tiba di depan patung itu dengan kecepatan luar biasa cepat. Sebelumnya, ketika mereka melihat dari jauh, mereka tidak dapat menilai dengan tepat tinggi patung ini. Sekarang setelah mereka berada di depannya, semua orang akhirnya dapat melihatnya dengan jelas. Seluruh patung itu tinggi ratusan kaki. Pada ketinggian ini, bahkan Shoyen yang telah melepaskan tubuh kaca King Kong tampak seperti anak kecil di depannya. Terlebih lagi mereka adalah Dodi yang berukuran normal. Di depan patung ini, semua orang seperti semut. Pada saat ini kelompok Dodi yang telah lolos dari aura Huoba, di belakang kelompok Shoyen sekali lagi menyusul. Target kelompok itu adalah warisan Doki. Mata mereka membara dan darah mereka mendidih. Shoyen dan yang lainnya tentu saja tidak menunjukkan kelemahan apapun. Masing-masing dari mereka bergerak. Gerakan 3000 petir di bawah kaki Shoyen dilepaskan hingga batasnya. Gelombang guntur menderu di langit. Tubuh Shoyen berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat terbang menuju tangan patung itu. Di belakangnya, Beiying dan Huoba juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Zolin yang berada lebih jauh di belakang menatap tajam ke patung itu. Tebakan di hatinya juga semakin dalam. Begitu ada perubahan, segera serang orang berjubah hitam itu. Jangan menunjukkan belas kasihan, ucap Zolin. Tapi warisan itu, ucap Zobentang. Kenapa kamu panik? Lakukan apa yang aku katakan. Pada saat itu, orang-orang ini secara alami akan menjadi kacau. Kamu hanya perlu fokus untuk berurusan dengan orang berjubah hitam itu. Ekspresi Zolin gelap dan dingin saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Zobentang ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dengan berat. Zolin mengalihkan pandangannya dan menatap punggung Shoyen. Senyum dingin yang pekat perlahan muncul di sudut mulutnya. Haha. Terlepas dari apakah kamu Baizan atau Shoyen, kamu pasti akan mati hari ini. Zolin tertawa dingin di dalam hatinya. Baru kemudian dia mengangkat matanya dan melihat kumpulan warisan Doki di tangan patung itu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang mendekat. Banyak sosok melesat di udara kosong dan dengan cepat terbang menuju tangan patung itu. Mereka saling mengejar dan tidak lupa untuk saling menghalangi. Tentu saja, metode seperti itu secara alami tidak berguna melawan kelompok Shoyen. Saat ini mereka hanya berjarak 100 kaki dari gugusan warisan Doki. Dalam keadaan normal, mereka akan mampu menempuh jarak ini dalam sekejap. Namun hari ini, di warisan Doki yang kuat ini, tak seorang pun yang akan bisa menahan diri. Hehehe, tetua, aku akan mengambil warisan ini terlebih dahulu. Huoba yang mengikuti Shoyen dari belakang tiba-tiba menambah kecepatannya. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah melampaui Shoyen saat ini, meninggalkannya di belakang saat ia dengan cepat menyerbu ke arah warisan Doki. Hahaha, Huoba, kamu hampir melupakanku. Tak lama kemudian, tubuh Beiying muncul dan menghalangi Huoba. Beiying, kau ingin menghentikanku? Kata Huoba. Kenapa aku tidak bisa?
Tawa dingin Huoba baru saja terdengar saat nada bicara Beiying tidak sedikit pun melemah. Hahaha, kalau begitu cobalah. Ekspresi Huoba berubah dingin. Dia membalikkan tangannya dan dengan kejam melemparkan telapak tangan ke arah Beiying. Pada saat yang sama, Beiying tidak menunjukkan belas kasihan. Tubuhnya bergetar dan sebuah pukulan dilayangkan ke depan. Saat serangan itu mendarat, mereka berdua mundur beberapa langkah. Akan tetapi, saat keduanya tengah bertukar pukulan, mereka tidak menyadari bahwa tubuh Sun Shou telah muncul di atas tangan patung tersebut. Ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah saat melihat ini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, mereka melihat Xiaoyan yang berjubah hitam sudah muncul di hadapan Sun Shou. Di antara mereka berdua, ada gumpalan cahaya doki berwarna emas yang berukuran sebesar seseorang. Itu adalah warisan doki. Melihat ini, hati mereka berdua akhirnya tenang. Segera setelah itu, mereka bergegas dan bergerak menuju dua orang di atas. Anda ingin bersaing denganku? Nada bicara Sun Shou sedingin es dan tidak mengandung emosi sedikit pun. Mata Xiaoyan perlahan menyipit saat melihat ini. Tidak sulit untuk melihat bahwa kematian Sun Hanxi memang merupakan pukulan yang cukup besar bagi Sun Shou. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Aku bukan satu-satunya yang peduli dengan warisan doki ini. Bahkan jika aku tidak memperjuangkannya, pasti ada orang lain yang akan memperjuangkannya, ucap Xiaoyan. Enyah. Ekspresi Sun Shou acuh tak acuh. Dia mendengus dingin. Tangannya dengan kasar meraih warisan doki di depannya. Melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih warisan doki di depannya pada saat yang sama. Keduanya saling berebut satu sudut, berniat untuk merebutkannya. Tak satu pun dari mereka mengalah pada yang lain. Tak lama kemudian, Huoba dan Beiying juga menyerbu ke depan. Sun Shou sekali lagi mendengus dingin saat melihat situasinya tidak baik. Ia melambaikan lengan bajunya dengan pilar doki menghantam ke arah dua orang yang menyerbu dan Xiaoyan yang saat ini berdiri di seberang mereka. Xiaoyan tentu saja tidak berani ceroboh menghadapi serangan dari Dodi bintang 3. Tangannya yang lain dibalik dengan keras. Doki menggumpal dan telapak tangannya dengan keras menahan serangan itu. Telapak musim semi kuning, teriakan pelan terdengar. Tak lama kemudian, ledakan teredam terdengar di antara Sun Shou dan Xiaoyan. Gelombang doki menyapu, memaksa Xiaoyan dan Sun Shou masing-masing mundur selangkah. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali meraih warisan doki di depan mereka dengan tangan kosong. Beiying dan Huoba sudah tiba di depan mereka. Keempatnya bergerak dan tangan mereka yang besar masing-masing meraih satu sisi warisan doki. Kemudian mereka kembali menyerang. Tiba-tiba terdengar ledakan beruntun. Kali ini mereka berempat terdesak mundur. Xiaoyan yang berjubah hitam sebagai seorang bandi tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan ini. Namun ia masih mampu bertahan dengan kuat. Sementara mereka berempat dipaksa mundur. Warisan doki di tangan patung itu terlempar dengan paksa oleh gelombang doki yang tercipta dari tabrakan di antara mereka berempat. Seketika, kerumunan di belakang langsung menyerbu ke depan seperti orang gila. Mereka bermaksud untuk meraih warisan doki dengan tangan mereka. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah saat melihat pemandangan ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka sekali lagi menyerbu ke arah warisan doki. Akan tetapi saat semua orang bergerak, tak seorang pun menyadari bahwa saat warisan doki meninggalkan tangan patung tersebut, sejumlah cahaya keemasan dengan cepat berkumpul di mata patung wanita cantik itu, berubah menjadi sebuah formasi misterius. Cahaya keemasan itu terang benderang, tetapi semua orang yang hadir sama sekali tidak menyadarinya. Begitu kelompok Xiaoyan menyerbu kerumunan, cahaya keemasan yang terang langsung melesat keluar dari sepasang mata patung itu. Dalam sekejap mata, dua sinar cahaya keemasan menerobos udara dan melesat tanpa ampun ke arah kelompok tempat Xiaoyan berada. Dua sinar cahaya keemasan itu membumbung tinggi bersama angin. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi dua sinar cahaya keemasan yang menakutkan dengan ketebalan 100 kaki. Hanya ketika sinar cahaya itu tiba di depan semua orang, kelompok Xiaoyan buru-buru bereaksi. Seketika semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka buru-buru berhamburan ke segala arah. Namun hanya beberapa orang yang mundur. Bahkan Xiaoyan hanya bisa mengandalkan gerakan 3000 petir untuk menghindari dua sinar cahaya itu. Xiaoyan baru saja rileks ketika kekuatan jiwanya tiba-tiba merasakan
bahwa seseorang telah muncul di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Orang itu melambaikan tangannya yang besar dan telapak tangannya yang kejam menghantam punggung Shoyen tanpa ampun. Pada saat ini Shoyen dapat dengan jelas merasakan bahwa yang terakhir tidak diragukan lagi adalah Dodi bintang 3 dengan jarak sedekat itu. Dan ditambah dengan kondisinya saat ini, Shoyen tidak ragu-ragu dalam hatinya. Langkah kakinya berubah dan langkah pemusnah langit digunakan sebagai refleks terkondisi. Dalam sekejap mata, tubuh Shoyen sekali lagi menghindar ketika telapak tangan orang di belakangnya mendarat. Walaupun begitu, telapak tangan itu tetap saja menghancurkan pakaian di punggung Shoyen. Namun pada saat ini juga, tubuh Shoyen baru saja stabil ketika jantungnya langsung bereaksi. Tatapannya tiba-tiba melihat ke atas. Memang, orang-orang di langit yang sudah pulih semuanya menatapnya, termasuk Sun Shao. Ini adalah langkah pemusnah langit. Kamu adalah Shoyen, ucap Sun Shao. Warna merah menyala di kedua matanya.